Kajian di masjid dibubarkan, kajian di gereja dijaga. Ini parah, kacau, gaya berpikir rusak. Umat muslim melakukan kajian, orang-orang yang ingin belajar justru diusir, justru dicaci dan dimaki. Para pelaku maksiat mereka jaga. Pengajian di masjid dibubarkan, orang-orang yang masuk ke dalam prostitusi dibiarkan. Ini perbandingan yang jauh antara langit dan bumi. Orang yang masuk prostitusi dijaga. Mereka kata ini adalah hak asasi manusia. Ketika mereka melakukan kajian di dalam masjid justru dibubarkan. Pertanyaannya adalah, mana yang harus kita tuju? Iman atau toleransi? Iman justru meningkatkan toleransi. Tak ada iman yang meruntuhkan toleransi. Kalau ada orang yang merusak toleransi, bisa kita pastikan dia tidak beriman. Karena orang beriman pasti menjaga toleransi. Toleransi bukan segalanya untuk menciptakan perdamaian. Tolak ukur yang tinggi untuk menciptakan perdamaian dan kesatuan tergantung pada iman masing-masing. Orang yang taat beragama tidak akan melukai orang lain di dalam agama yang lain. Orang yang kuat imannya tak akan menyakiti sesama muslim. Orang yang kuat imannya tak akan menolak apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang hadir husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang salasuna alamatan lil munafiqin, 30 tanda orang-orang munafik. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada nomor yang ke-9 dari kitab Dr. Aid Al-Qarni, alamatun atau salasuna alamatan lil munafiqin, 30 tanda orang munafik. Kita ulang sedikit nomor-nomor sebelumnya. Pada nomor yang ke-8 ada orang-orang yang memang masuk dalam kategori munafik itu yang suka mematok sholat dia. Artinya sebenarnya patok sholat ini dia memang hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Itu pun dia lakukan karena memang satu, takut dibilang tidak sholat. Yang kedua, terpaksa sholat. Yang ketiga, bisa jadi orang-orang seperti ini menghitung sholat. Maksudnya bagaimana menghitung sholat itu? Sholat itu bukan menjadi satu hal yang memang dia inginkan. Dalam bahasa lain memang terpaksa dalam sholat dia. Contoh kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika dia berkata dalam kitab Madarijus Salikin itu, seseorang mengerjakan sholat di samping saudaranya dalam satu shaf, di belakang imam yang sama, namun sholat di antara keduanya amat jauh berbeda. Bagaimana perbedaannya? Bagaikan jauh antara langit dan bumi. Yang satu, yang sholat itu dengan serius dengan keimanan. Yang satunya lagi, sholat selalu merasa diawasi. Entah itu diawasi orang tuanya, entah itu diawasi oleh orang lain. Artinya ada orang sholat, misal dia sholat cuma karena memang takut dipandang tidak sholat oleh entah itu pemuka, Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia tak sholat akan dianggap tidak jadi orang yang soleh. Padahal dia rajin sholat. Nah, ini yang dia inginkan. Artinya dia sholat ingin mendapatkan panggilan dan pandangan soleh dari orang lain. Itu yang ke-8. Sementara pada poin yang ke-9, lamzul mutawwi'ina minal mu'minina was salihin. Karakter orang munafik yang ke-9, kata Dr. Aid Al-Qarni, orang yang melecehkan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Kita ambil contoh. Terjadi pada masa Siti Aisyah. Sehingga turun surat An-Nur ayat 1 sampai dengan 9. Apa bunyinya? Dilarang bagi orang-orang beriman atau orang-orang muslim melecehkan wanita-wanita solehah. Apa ketika itu yang terjadi pada Siti Aisyah? Ketika Siti Aisyah sedang melaksanakan perjalanan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tertinggal. Sehingga Siti Aisyah balik sampai ke gerbang Madinah itu bersama dengan laki-laki lain yang juga tertinggal. Jadi ketika dia masuk pintu gerbang, nampak oleh pemuka kaum-kaum munafik ketika itu, apa mereka kata? Itu Siti Aisyah selingkuh dengan laki-laki lain.
Untuk membersihkan nama Siti Aisyah ini turun surat An-Nur ayat 1 sampai 9. Karena waktu itu Abu Bakar memaksa kepada Siti Aisyah. Apa kata Abu Bakar? Datanglah kepada Nabi dan kepada Rasul minta maaf. Menangis sejadi-jadinya Siti Aisyah mengatakan, wallahi, sungguh aku tidak berzina, sungguh aku tidak selingkuh, kata Siti Aisyah. Sampai habis air mata Siti Aisyah. Ini akibat perbuatan kaum munafik yang tukang fitnah, yang kerjaannya memfitnah aja. Singkat cerita, sulit untuk membuktikan perkataan daripada Abu Ubaidah bin Salul bersama dengan kawan-kawan dia atas fitnah tuduhan yang dia berikan kepada Siti Aisyah. Kata Nabi, mau dibunuh Abu Ubaidah bin Salul ini, kita tidak punya bukti atas kebenaran Siti Aisyah. Mau kita bunuh Abu Ubaidah bin Salul, gembong munafik ini, nanti dikira Nabi membunuh sahabat. Sehingga kata Umar bin Khattab, udah saya yang bunuh. Karena kita tahu perilaku Abu Ubaidah bin Salul. Sehingga seantero Madinah tahu kalau Siti Aisyah ini tuduhannya adalah selingkuh. Coba bayangkan itu. Kerjaan kaum munafik yang suka melecehkan orang-orang yang saleh. Ini bahasanya pada masa Nabi. Kalau sekarang bagaimana? Banyak sekali fitnah-fitnah sekarang terjadi di kalangan orang-orang yang saleh. Ada para ulama yang difitnah. Imam Bukhari pernah difitnah itu. Imam At-Tirmidzi pernah difitnah. Bayangkan. Ahli-ahli hadis dengan ketaatan mereka pernah difitnah. Imam Nawawi pernah difitnah. Kemudian banyak orang-orang soleh yang difitnah oleh orang-orang yang memang ketika masuk dalam jalur politik, agama kemudian dikesampingkan, bahkan dijadikan alat pelancar politik. Sehingga terjadi fitnah-fitnah dengan ulama-ulama yang berseberang. Ketika berseberangan dengan ulama-ulama tersebut, maka fitnah muncul terhadap para ulama-ulama yang soleh tadi. Ini yang menjadi masalah. Ada contoh lain yang paling sederhana, ada. Contohnya, ada orang tak suka sholat di masjid Pasar Mambo misalkan. Ini contoh. Apa kata dia? Aku tak akan sholat di masjid Pasar Mambo. Imamnya itu tak betul. Bacaannya begini-begini. Kerjaannya begini-begini. Perbuatannya tak sama dengan apa yang dia lakukan. Ini melecehkan orang. Nah yang seperti ini sama. Melecehkan orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Kita wajib menjaga aib saudara kita. Wajib. Sesama muslim. Kita boleh menyampaikan aib tersebut hanya pada perkara-perkara tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki, bukan menghinakan. Karena hari ini kita lihat orang-orang saling menghinakan antara satu dengan yang lain. Dia tak sadar kalau sudah terjebak dalam lamzul mutawwi'in minal mu'minin. Pelecehan terhadap orang-orang yang taat dari kalangan orang-orang beriman. Ini yang kita takutkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian kita masuk poin selanjutnya, yang ke-10. Poin yang ke-10 adalah al-istihza. Kata Dr. Ed Al-Qarni, yang ke-10 tanda orang munafik itu al-istihza. Orang yang suka melecehkan. Siapa yang dilecehkan sama mereka? Melecehkan orang beriman, melecehkan orang saleh, melecehkan nabi, melecehkan sahabat, melecehkan orang-orang yang dilecehkan. Ada pelecehan yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita runut. Pelecehan terhadap orang saleh dengan membuat fitnah dan menebarkan aib yang tak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, pelecehan yang dilakukan oleh kaum Syiah terhadap sahabat-sahabat Nabi. Utsman bin Affan, Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Aisyah, Muawiyah dan lain sebagainya. Oh, ini mereka lakukan fitnah tersebut. Mereka recehkan. Pernah terjadi di Indonesia. Nama Umar bin Khattab itu digambarkan dengan gambar babi. Itu Umar bin Khattab. Apa kata dia? Bajingan Umar bin Khattab itu. Ini ada orang muslim mengaku muslim, tapi dia katakan Umar bin Khattab itu orang yang tidak benar. Meskipun dijadikan kalimat selanjutnya dia kata dulu sebelum dia masuk Islam. Tak baik bagi seorang muslim dan mukmin yang kemudian menjatuhkan martabat, apa tak lagi orang yang dijamin oleh Rasulullah, yang dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Kita ambil contoh yang lain. Pembunuhan yang dilakukan oleh Ahlul Kufah terhadap Al-Husain di Karbala. Pembunuhan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap sahabat Nabi yang tak mau berbaiat kepada dia. Yang ketika itu masuk dalam kategori Bai'ur Ridwan. Orang-orang yang berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW
tahta syajarah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dibunuh oleh Muawiyah. Meskipun Muawiyah tidak membunuh secara langsung, tapi Muawiyah menyuruh orang lain untuk membunuh. Dan pelecehan yang lain terhadap sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah mendapatkan jaminan surga. Artinya, orang-orang yang melakukan perbuatan demikian itu melecehkan para sahabat. Yang melecehkan Siti Aisyah. Ada tingkatan yang naik melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang beriman yang mengatakan Nabi Muhammad itu buta secara fisik. Jika ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW orangnya pelakor, pelaku perbuatan tercela, suka bezinah dan lain sebagainya. Pernah terjadi, pernah. Bahkan baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah fiktif. Tokoh fiktif tidak nyata. Dari kalangan orang-orang yang tak suka dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka munafik itu ada dua. Munafik dari orang kafir dan munafik dari golongan orang-orang mukmin muslim. Uniknya, jika ada orang muslim yang ikut melecehkan baginda Nabi, itu dia yang disebut dengan orang-orang munafik yang benar. Izharul haq wa ibtalul kufri. Tapi biasanya orang-orang seperti ini akan selalu bekerja sama dengan orang-orang kafir yang melecehkan Islam. Ada yang kemudian istihza' billah, mereka kemudian mengolok-olok Allah, mempermainkan Allah. Allah tak nampak, Allah tak tahu di mana, kita bebas, Allah tu tak bisa melihat. Mau kita minum khamar ataupun berzina, ngapain takut? Tuhan tu tak ada. Tuhan sudah mati, Allah sudah membusuk. Ini orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan demikian. Kaum-kaum liberal yang merusak citra-citra Islam. Dan ini poin berada di tengah kita. Dan di antara sekian banyak apa istihza' billah wa rasulillah yang paling besar di kalangan orang-orang muslim, umat mukmin yang tidak percaya kepada Al-Quran, umat mukmin yang tidak menjalankan ayat-ayat Al-Quran, umat mukmin yang tidak mengamalkan Al-Quran, umat mukmin yang tidak menjalankan syariat Islam, umat mukmin yang menolak syariat Islam, umat mukmin yang tak percaya kepada Allah. Ini poin daripada istihza', melecehkan Allah. Mereka beriman, diberikan keimanan oleh Allah, tapi justru mereka melecehkan Allah. Mereka tak percaya kepada Allah. Manusia mukmin yang tak percaya kepada Allah berarti dia sedang melecehkan Allah. Manusia mukmin yang menduakan Allah sedang melecehkan Allah. Manusia mukmin meminta pertolongan kepada selain Allah, dia sedang melecehkan Allah. Munafik. Ini poin penting di tengah kita. Nah, di antara sekian banyak itu ada satu perbuatan yang paling besar, pelecehan terhadap Islam itu sendiri. Nah, hari ini kita lihat umat muslim melecehkan Islam, umat muslim, bukan non muslim. Apa salah satu contohnya? Kajian di masjid dibubarkan, kajian di gereja dijaga. Ini parah, kacau, gaya berpikir rusak. Umat muslim melakukan kajian, orang-orang yang ingin belajar justru diusir, justru dicaci dan dimaki. Para pelaku maksiat mereka jaga. Pengajian di masjid dibubarkan. Orang-orang yang masuk ke dalam prostitusi dibiarkan. Ini perbandingan yang jauh antara langit dan bumi. Orang yang masuk prostitusi dijaga. Mereka kata ini adalah hak asasi manusia. Ketika mereka melakukan kajian di dalam masjid justru dibubarkan. Pertanyaannya adalah, mana yang harus kita tuju? Iman atau toleransi? Iman justru meningkatkan toleransi. Tak ada iman yang meruntuhkan toleransi. Kalau ada orang yang merusak toleransi, bisa kita pastikan dia tidak beriman. Karena orang beriman pasti menjaga toleransi. Toleransi bukan segalanya untuk menciptakan perdamaian. Tolak ukur yang tinggi untuk menciptakan perdamaian dan kesatuan tergantung pada iman masing-masing. Orang yang taat beragama tidak akan melukai orang lain di dalam agama yang lain. Orang yang kuat imannya tak akan menyakiti sesama muslim. Orang yang kuat imannya tak akan menolak apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi itu yang berbicara Allah melalui ayatnya Al-Quran. Qul abillahi wa rasulihi kuntum bihi tastahzi'un. Kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa kata Allah? Jangan kalian berubah menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Kemudian yang ke-11. Al-halfu mudajatun, mutawalatun wa mudaratun. Gemar melakukan sumpah dalam rangka melindungi diri.
Ini sudah pernah kita sampaikan. 3 golongan. Orang yang tidak akan diajak berbicara, tidak disucikan, tidak dilihat oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Satu di antaranya orang yang gemar bersumpah. Mereka bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Mereka bersumpah atas nama Allah tapi mempermainkan sumpah tersebut. Mereka bersumpah atas nama Allah tapi mereka berdusta, mengkhianati, ingkar terhadap sumpah tersebut. Orang-orang yang seperti ini masuk dalam kategori munafik. Hari ini kita temukan manusia yang banyak yang bersumpah. Tapi sedikit di antara mereka yang tahu, yang sadar ketika mereka melakukan ingkar atau mengkhianati sumpah mereka kepada Allah, mau tidak mau mereka harus membayar kafarat. Ada kafarat yang harus mereka bayar. Minimal mereka berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau mereka memberi makan orang anak yatim. Paling tidak 6. Dan ini adalah kafarat yang harus mereka penuhi. Sebagai orang-orang yang melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu ini terikat dengan saksi palsu. Dan qaul zur, perkataan dusta. Perbuatan 3 ini menjadi satu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, dikategorikan pelaku dosa besar. Jangan mudah bersumpah. Jangan mudah bersumpah. Karena sesungguhnya ketika kita bersumpah, kita harus melakukan apa yang betul-betul kita buat. Tujuan sumpah ini dilakukan hanya untuk meyakini seseorang jika betul-betul kita berada dalam keadaan terjepit. Seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah difitnah berselingkuh, dia berkatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak berselingkuh. Aku tidak berzina. Ini tujuan dilakukan sumpah tersebut untuk membuktikan bahwa diri dia tidak berselingkuh. Tapi orang hari ini begitu mudah bersumpah. Bisa kita pastikan. Orang yang mudah bersumpah, dia mesti mudah mengingkari sumpah. Mudah mengkhianati sumpah. Ittakhadhu aymanahum judnatan fasaddu an sabilillah. Banyak orang yang mengambil sumpah itu menjadikan perisai untuk mendapatkan kepentingan serta mencari keyakinan dan suara bagi orang lain untuk meyakini diri dia. Seolah-olah dia berada di jalan Allah padahal mereka berada di belakangnya Allah. Apa kata Allah? Falahum azabum muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan. Dan orang-orang seperti ini pasti akan dihinakan. Wala tuti' kulla halafin mahin, kata Allah. Hei orang-orang beriman, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang suka bersumpah. Jangan pernah percaya. Karena sesungguhnya orang-orang yang sering bersumpah dan rajin bersumpah, mesti mereka rajin berdusta. Mesti mereka rajin berkhianat. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah kepada seorang sahabat. Baik secara jujur ataupun secara dusta. Dengan ucapan la ilaha illallah darraka darraka. Alangkah bertakwanya dirimu. Ini sebagai bentuk kewaraan, kehati-hatian beliau. Yakni sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Bahkan di dalam satu pernyataan seorang ulama, 5 yang menyebabkan runtuhnya amal ibadah seseorang. Satu di antaranya mudah bersumpah. Dan yang ke-12, merasa berat dan terpaksa saat berinfak. Ada orang-orang yang melakukan infak dan sedekah memang bukan karena Allah, tapi karena sanjungan dan pujian, karena derajat, karena kehormatan, karena penghargaan. Banyak manusia di akhir zaman kita temukan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah justru ingin mengangkat nama dia. Pilihlah si Anu, dia sudah kasih karpet buat masjid kita. Pilihlah si Anu, dia sudah kasih kita ABCD. Pilihlah si Anu, dia sudah buat tiang di masjid kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersedekah bukan untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang kita dapatkan setelah kita bersedekah adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Manusia yang berat berinfak pada hakikatnya adalah setiap dia berinfak mesti mengharapkan sesuatu. Maka kalau dia tak mendapatkan sesuatu, dia tak akan berinfak. Dia tak akan berinfak. Karena corak tolak ukur orang beriman, dia tahu Pak, kenapa dia harus berinfak. Salah satu alasan dia berinfak mencintai saudara dia. Salah satu dia bersedekah mencintai orang-orang beriman. Dari kalangan orang-orang du'afa. Salah satu tandanya orang beriman bersedekah karena dia tahu ada hak orang lain di dalam harta dia. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Tapi kalau orang itu tak beriman, dia tak mau tahu. Apa bedanya dia dengan Qarun? Bedanya cuma satu.
Qarun bakhil bukhala, dia tak muslim. Tapi ada orang-orang muslim yang bakhil seperti Qarun, hanya saja kayanya tak seperti Qarun. Kaya tak sekaya Qarun. Mulia tak semulia Fir'aun. Hebat tak sehebat Haman. Tapi perbuatannya menyerupai Fir'aun, Qarun, dan Haman. Artinya apa? Orang yang tak mau berinfak. Orang yang malas berinfak, pelit, bakhil, bukhala. Mereka orang-orang yang hirsun, tamak, rakus. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ada 3 yang kita sampaikan. Al-istihza' billah wa rasulillah. Yang pertama adalah orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Melecehkan Islam, melecehkan Allah, melecehkan Rasul. Yang kedua, yang ke-11, orang-orang yang kemudian melakukan sumpah. Yang mudah bersumpah. Kemudian ada orang-orang yang berinfak secara terpaksa. Bersedekah untuk mengharapkan pujian dan penghargaan serta penghormatan dari manusia. 3 poin ini sampai pada nomor ke-12 yang dikatakan oleh Dr. Al-Qarni adalah mereka termasuk golongan orang-orang yang munafik yang kelak orang-orang seperti ini akan berada di tempat neraka yang sudah dijanjikan oleh Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.